Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki. Hari ini tanggal 9 Agustus 2024. Gue mau bahas saham WH guys. Karena saham ini di tahun 2023 sempat menyentuh angka 160-an, kemudian turun setelah merilis laporan keuangan kuartal 4 tahun 2023. Nah, buat lu yang baru bergabung ya, kalau gue melihatnya begini, ini WH memang kan jebloknya dalam tuh ya, dari 168 sampai di angka 110-an. Jadi kalau misalkan lu beli di sini, lu saat ini sedang mengalami kerugian sekitar 30 sampai 40%. Nah, buat lu yang baru bergabung di channel ini guys ya, gue sedikit memberikan gambaran. Jadi tahun 2023 itu labanya WH mencapai 31 miliar. Ya guys, 31 miliar itu di tahun 2023. Jadi labanya membaik setelah pandemi gitu loh. Nah, WH pada saat rilis laporan keuangan kuartal 4 tahun 2023 ya, tiba-tiba di bagian aset, ini gue sedikit flashback aja, di bagian aset tiba-tiba ada piutang kepada pihak berelasi. Nah, ini nih, sebesar 55 miliar. 55 miliar itu pihak berelasinya adalah PANR. Di bursa efek juga ada namanya PANR. PANR ini adalah induknya. Ya, induknya dari si WH itu sendiri ini. PANR ada 40 miliar. Ya, piutang berelasi terutama timbul dari uang muka dan beban-beban ya terkait dengan piutang PT Panorama Sentra Wisata. Nah, akun ini tidak dikenakan beban bunga dan tanpa jadwal pengembalian yang pasti. Itu tahun 2023. Sepertinya memang investor tidak terlalu suka dengan hal ini, kemudian sahamnya roboh. Dan gue nggak tahu ya apa yang terjadi dengan PANR ya, karena di tidak jauh dari periode tersebut sebelumnya, PANR itu sebenarnya menjual saham WH. Ya, ini terjadi waktu di bulan Desember. Jadi sekitar 1.500.000-an lembar. Yang tadinya di tanggal 28 Desember itu ada 797 juta. Jadi 796 juta. Ya sekitar 1 jutaan lah. Tanggal transaksinya itu di sini. Dia menjual di harga waktu harganya itu di angka 169. Jadi PANR itu melepas sahamnya WH waktu di harga 169, berarti kan lagi tinggi-tingginya. Nah, apakah uangnya ini digunakan untuk ekspansi untuk apa? Gue memang belum bahas untuk PANR-nya ya. Tapi terlepas dari itu, memang investor sepertinya kurang suka dengan hal tersebut. Sehingga sahamnya roboh. Nah, kan dihukum oleh market nih. Pertanyaannya kan begini, apakah sekarang sudah mulai menarik? Ya, kan seperti itu ya. Pertanyaannya apakah sudah mulai menarik sekarang? Nah, perlu kita ketahui guys ya, lu perlu lihat si WH ini dia menanamkan modal kepada anak usahanya. Makanya ada transaksi afiliasi. Transaksi afiliasinya itu di PT Andalan Selaras Abadi. Yang tadinya WH punya 1% kepemilikan porsinya, kemudian sekarang dia menjadi 35% ya WH bersama dengan Panorama. Nah, ASA ini perusahaan yang bergerak di bidang balas jasa atau kontrak perdagangan besar berbagai macam barang dan real estate. Memang agak berbeda dengan core bisnisnya dari WH itu sendiri yang merupakan bisnis angkatan angkutan ya, angkutan dan bus gitu loh guys. Nah, itu guys, itu yang perlu ketahui. Kalau di laporan keuangan terbaru untuk laporan keuangan Juni tahun 2024 sudah tidak ada tuh aset piutang dari pihak berelasi ada, cuman sudah tidak sebesar sebelumnya. Sekarang nilainya hanya 13 miliar. Karena ya memang sepertinya udah dikembalikan. Cuman begini guys, ya. Kan yang sekarang kan WH sedang berada di angka 110-an, ya, yang tadinya di angka 167. Bisa nggak dia balik lagi gitu loh. Nah, ada pertanyaan, apakah WH bisa mencatatkan laba konsisten untuk selanjutnya? Ya.
Jadi ini pertanyaan yang ditanyakan kalau gue sebagai investor WH, gue akan menanyakan hal ini, apakah WH bisa mencatatkan laba konsisten untuk selanjutnya? Karena kan gini, dia sebenarnya bertumbuh kalau dibandingkan tahun 2022. Labanya sekarang udah di 31 miliar. Sekarang pun laba bersihnya ada di angka 28. Ada potensi penurunan. Cuman kalau kita lihat WH ini yang tadi disampaikan, dia ada info menyetorkan ke anak usahanya yang berbeda yang di bidang real estate itu. Nah, bisa nggak dia membuktikan bahwa dia ekspansi ke sana, ya, yang berbeda dari core bisnisnya? Apakah bisa mencatatkan laba konsisten untuk selanjutnya bahkan bertumbuh? Nih, bahkan bertumbuh. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah WH bisa membagikan dividen konsisten, ya, di tahun selanjutnya? Nah, kalau untuk yang pertama guys ya, walaupun kalau di lapangan gue lihat memang bus-busnya WH kalau gue pribadi ya, menurut gue pribadi masih kalah dengan bus-bus yang lain yang pemain-pemain baru yang memiliki modal lebih besar. Lu coba lihat dah di bus-bus bis-bis pariwisata yang lain itu bagus-bagus juga gitu loh. Untuk WH ya, gue melihat belum ada terlalu perubahan yang signifikan. Itu kan nanti kaitannya dengan laba bersih. Nah, gue melihatnya, walaupun kondisinya seperti itu, untuk mencatatkan laba yang konsisten, ini bisa. Paling tidak, ya kalau misalkan ngedrop, nggak dalam-dalam amat. Bisa harusnya. Kalau untuk bertumbuh, oke, kita masih belum bisa memastikan dalam jangka panjang. Tapi untuk jangka pendek, di tahun 2023 lebih besar daripada tahun 2022. Jadi untuk nomor satu bisa nih. Kalau gue pribadi melihatnya seperti itu. Bisa konsisten. Nih, gue kasih tahu ya, bisa konsisten. Untuk bertumbuh labanya, kita masih harus lihat hasil ekspansi WH hasil ekspansi WH yang ke sini nih, yang ke ASA ini nih. Ya, kita harus lihat. Yang kedua, terkait dengan dividen. Bisa nggak WH membagikan dividen konsisten di tahun selanjutnya? Nah, ini yang sebenarnya ditunggu oleh investor. Kalau bisa, harga sekarang itu menarik. Sekarang menarik guys. Coba bayangkan, kemarin WH itu membagikan dividen per share-nya ada di angka 6. Kalau gue nggak salah ada di angka 6. Kalau misalkan di angka 6, WH nih ya, dia membagikan dividen tahun 2023 itu ada di angka 6. Kalau misalkan harga sahamnya sekarang ada di angka 112, ya, berarti dividen yield-nya itu 5%-an. Nggak besar, tapi nggak bisa dikatakan kecil juga. Kalau bisa konsisten, lumayan. Apalagi kalau labanya bertumbuh. Cuman, kalau misalkan si perusahaan nanti di tahun 2025 ternyata nggak bisa membagikan dividen yang konsisten lagi, ya sahamnya nggak menarik gitu loh guys. Jadi, sebenarnya kalau misalkan lu mau masuk WH, lu perlu mempertimbangkan hal tersebut. Kalau kita lihat dari valuasinya memang sekarang sudah cukup murah. PBV-nya cuma 0,7. Lebih murah dari beberapa tahun sebelumnya. Ini PBV 0,4 kan waktu lagi pandemi. Ya, waktu lagi pandemi hampir semua perusahaan terpukul. Labanya jadi minus. WH sendiri jadi minus. Kayak gitu guys. Jadi kita perlu menunggu ini guys. Kalau lu pun mau masuk, oh bang kayaknya gue mau masuk nih, harga sahamnya udah rendah. Ya silahkan, cuman masuknya, sorry guys, masuknya jangan banyak-banyak. Masuknya ya paling sementara 5% dari portofolio atau maksimal 10% dari portofolio. 10% dari portofolio lu alokasikan untuk WH, tapi jangan langsung lu belikan saham WH semuanya gitu. Lu masuk dulu 5%. Kalau lu merasa yakin dengan WH kedepannya labanya bisa konsisten bahkan bertumbuh. Tapi terus terang untuk nomor satu gue cukup optimis. Untuk nomor 2-nya ini yang gue belum optimis. Nah kalau perusahaan gak bisa bagi dividen dengan konsisten kan juga nggak menarik juga gitu loh. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys ya. Dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.